Bang Andi. Mbak Grace, Yesus waktu di bumi dia kan berdoa tuh, bener nggak Mbak Grace? Iya. Nah, berarti Yesus kalau dia berdoa kepada Tuhan toh Mbak Grace? Iya, kepada Bapa. Ya berarti Yesus bertuhan, dia bukan Tuhan, betul? Kalau Yesus berdoa kepada Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan toh? Saya jawab pakai akal atau pakai iman saya? Pakai akal. Kalau iman mah nggak, kalau iman mah ya pasti Yesus Tuhan, pakai akal. Ya, Yesus utusan, Yesus adalah manusia, tidak harus dipertuhankan. Nah, pinter. Nah, Ya, tinggal terus kalau udah begini ya Mbak Grace tinggal selangkah lagi. Jangan ikutan-ikutan lagi ke gereja kalau gitu. Karena kalau ke gereja ya Yesus Tuhan lagi tuh. Masya Allah. Jadi kalau saya lanjutkan, Grace, kalau Tuhan pencipta itu cuma satu, jadi kita harus meyakini memang Tuhannya Yesus yang tadi dipahami secara rasional. Maka jangan dibenturkan dengan iman dan doktrin. Jadi yang dipercayakan adalah Tuhan satu-satunya pencipta alam semesta ini. Kalau di Bible ada nama Allah tapi dilafalkan Allah, yang benar itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau saya tanya sama Grace, ini kan sekarang Tuhannya, papanya kan Allah. Percaya nggak kalau Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar? percaya. Biasanya begini, ada sedikit. Biasanya Papa itu kalau saya ke gereja kan, terus pasti Papa selesai ibadah itu pasti mungkin setiap hari bilang tentang Islam, ajaran Islam. Kadang biasanya cuma bilang itu, Grace, nanti kalau berdoa pisahkan antara Tuhan sama Yesus. Kayak itu aja yang dibilang. Masya Allah. Nanti pisahkan dulu. Kalau mau berdoa pisahkan. Kalau berdoa jangan bilang Tuhan Yesus, karena Yesus itu bukan Tuhan. Iya. Begitu? Iya, saya approve ya, karena dalam doa Bapa kami itu Yesus yang mengajarkan berdoa kepada Bapaknya. Ya, Bukan Yesus berdoa kepada Yesus gitu kan. Ya, tapi saya lanjutkan dulu. Pengetahuan Grace tentang Nabi Muhammad sepenuhnya percaya sebagai utusan Allah itu atau masih belum percaya? percaya, karena nabi-nabi sebelumnya itu ya utusan. Allahu Akbar. Jadi Grace, secara akal, secara apa yang kamu lafazkan, secara bahasa Indonesia, kamu sudah muslimah. Coba kita compare dengan orang-orang Islam yang sejak dari lahir. Kalau ditanya, siapa Tuhan yang benar? Allahu Rabbi. Siapa utusan Allah yang terakhir? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang Islam. Kamu barusan melewati apa yang saya tanya secara rasional, deh. Kamu tuh sudah Islam secara akal. Tinggal kamu memberanikan diri, akal yang kamu tadi ucapkan, ini kita harus ikrarkan menggunakan bahasa Arab. Di sini ada ketua umum, ada pengawas divisi hukum, ada bendahara apologet Islam Indonesia. Kamu hari ini syahadat, dosa-dosamu diampuni, sertifikat bisa kita berikan. Kirim KTP, kamu akan seiman dengan dengan bapakmu, dengan papamu. Insya Allah papamu pasti akan seneng, Grace. Pasti akan memelukmu, Grace. Pasti akan bangga sama kamu, Grace. Karena satu-satunya orang, ya. Karena orang tua katanya, kan Kang Dito tahu saya belum menikah, katanya dosa anak itu masih ditanggung orang tua. Jadi kalau orang tua laki-laki, jadi katanya kalau nanti bapak sudah nggak ada, terus kamu masih belum menikah, belum juga seiman, nanti bapak yang nantinya bertanggung jawab atas apa yang diperbuat anaknya nanti. Itu pasti katanya begitu. Sahih, itu betul. Betul, sangat betul sekali. Makanya saya pengen adik Grace
ini mengurangi beban daripada papanya. Ya meskipun beban itu kan memang ada namanya free will ya, kebebasan. Grace sudah dewasa, Grace sudah mapan untuk berumah tangga. Tapi kalau masih belum ada pendamping, ya dosa itu meskipun sudah punya pendamping pun karena anak ini nanti akan menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi saya rasa saya perlu klarifikasi lagi, verifikasi kepada adik Grace, mau mengucapkan dalam bahasa Arab atau masih belum? Silakan. Bisa tidak saya izin dulu? Izin ke Romo Pastor atau ke pendeta, ke gembalanya. Grace sekarang sudah mendapatkan yang namanya iman akal ya. Cek. Waalaikumsalam. Oh ya silakan. Ini ada Enggak. apa ketua? Kok aku mic-nya nggak ada ya? Harus tombol ini dulu. Ini kenapa? Tadi ada. Oh? Enggak, lanjut dulu kalau nggak lanjut dulu. Tapi Oh, mungkin ya, siap. tadi sedikit yang berkaitan dengan dosa orang tua ayahnya gitu kan. Iya, Tolong siap, Ustaz. perspektifnya jangan seperti di dalam konsep Kristen itu dosa waris, bukan gitu. Iya, Maksudnya iya, kan seorang wanita itu adalah ketika dia belum menikah, maka tanggung jawab mendidiknya itu adalah orang tua, seorang ayah. Bagaimana tentang agamanya, kehidupannya, bergaulnya, itu tanggung jawab didikan orang tua. Kalau orang tua ayahnya tidak mendidik, maka dia berdosa. Berdosa karena dia tidak bertanggung jawab mendidiknya gitu. Itu hukum dosanya. Ketika Anda melakukan dosanya ya sudah tahu itu kebenaran, dosa Anda. Dosa orang tua itu karena tidak mendidik anaknya, terutama yang perempuan, berada di jalan yang benar gitu. Itu maksudnya. Host kayaknya saya izin turun dulu, naik lagi. Mungkin saya nggak ada mic-nya loh ini. Loh? Tapi Iya. Bang Dewa ada? Bang Handi ada nggak? Nggak ada. Oh nggak ada, berarti keripot lagi nih. Tapi nggak apa-apa. Tadi sih kalau Tadi di tempat ada yang lain soalnya. ada. Iya, sudah naik peringatannya, nggak apa-apa. Iya, mungkin saya perlu balikan lagi ke Grace sebelum kita lanjut diskusi. Silakan Grace. Ya, Nggak, ini tadi loh, Mbak Kris tadi secara akal Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau secara iman Mbak Kris, secara iman ya koneknya tetap pada Tritunggal. nah ini dia nih. Jadi antara iman dan akal itu bentrok ya. Iya, bentrok. Karena saya tahu semuanya, makanya harusnya itu tidak tahu tentang iman itu. Maunya begitu. Menurut Mbak Kris, yang mana yang ditonjolkan? Berakal dulu baru diimani atau beriman dulu biar nggak masuk akal? Yang mana menurut Anda yang bagus? Berakal dulu, saya pun sekolah itu sampai wisuda. Saya kuliah, jadi harusnya berakal dulu. Makanya saya kalau misalkan diskusi tentang lintas agama, terus itu dikaitkan dengan apa sejarah itu masuk, pasti. Karena saya nggak bisa mengelak itu. Tapi kalau apa iman diserang dengan ayat dalam iman itu pasti saya tetap koneknya di iman saya. Kalau iman Kalau itu, kalau imannya tidak masuk akal bagaimana? Saya tidak menghakimi itu karena masih banyak saudara-saudara Kristen pun masih banyak orang-orang yang memilih Kristen. Jadi saya kembali ke pribadi karena saya Iya, mau belajar Islam. Ke pribadi aja dulu, jangan cuekin aja dulu yang lain. Yang penting kan Mbak dulu yang harus berakal toh. Nanti habis itu kalau Mbak udah benar-benar baru melangkah berbagi kepada keluarga gitu Mbak. Perbaiki diri dulu deh, kan gitu. Itu intinya toh. Iya, Jadi akal, iman harus masuk akal, nggak diakal-akalin kan gitu ya. Simpulannya ya. iya. Ya, oke. Makasih Mbak. Moga-moga ke depannya nggak boleh iman buta, nggak boleh imani saja. Harus berakal kita. Oke, terima kasih Kandito.
Mudah-mudahan dia udah bisa bedakan mana imannya yang maju apa akalnya yang maju gitu loh. Jadi masih ada dua nih di sini sebagai analisis ya. Ini imannya masih percaya Tritunggal, tapi akalnya nggak kena. Nah di sini ya masuk pintu masuknya di sini yang biasa orang cepat kembali ke Islam. Itu kira-kira saya balikin. Masya Allah. Kalau pemahaman saya sebagai yang punya pengalaman ya, karena ini sisi akademisi yang kemudian menjadi rujukan iman yang tanpa akal, tetapi kalau yang berakal kemudian beriman, itu yang betul, kan gitu. Jadi segala sesuatu memang harus diuji. Kalau sementara tadi ada dalil yang menggambarkan Tritunggal, ternyata ayat itu hanyalah sisipan, kan gitu ya. Tapi kembali lagi, kitab suci itu kalau dikaji secara sejarah, maka ambil materi tentang kanonika. Kanonika itu kapan terjadinya, dianggap wahyu oleh siapa, dan bagaimana metodenya, ternyata pemungutan suara, kan gitu. Jadi dipertahankan seperti apapun, Bible yang saat ini berjalan, kalau saya dulu di Katolik jumlahnya 73, kan sudah pernah kita kaji ya Chris ya. Cuman kembali lagi, manusia itu bisa apa? Manusia itu letaknya salah, dosa, hilaf, terutama lupa. Hari ini sudah yakin nih terhadap Islam. Saya ingin bersahadat karena diciptakannya iblis ya, bukan diciptakan iblis itu, tapi ada suatu makhluk dari golongan jin yang sudah dilaknat oleh Allah, yang tempatnya nanti di neraka, kemudian memohon kepada Allah untuk menyesatkan sebagian umat manusia, keturunan Adam, yang akan menghuni bersama selamanya di neraka nanti. Ini bukan doktrin ya. Ya poinnya ada di sana. Cuman Grace tadi secara akal ya sudah seperti kami, tidak ada bedanya orang Islam, hanya tinggal mengikrarkan saja, semuanya akan menjadi yang baru. Ya mungkin ada dalil-dalil bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, nanti Ustadz Alif Pak Ketua bisa diambilkan dalil tentang bagaimana orang kafir kemudian beriman, apa benefit yang dijanjikan oleh Allah. Tafadhol Ustadz. Ustadz Alif silakan. Ya sebenarnya Allah mengabarkan, ada di surah Al-Anfal juga. Poinnya itu adalah ketika Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah berfirman, saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Katakanlah kepada orang-orang yang masih menyekutukan Tuhan, masih menyekutukan Allah, ketika mereka berhenti dari tindakan itu, lalu dia menjadi seorang mukmin, maka Allah ampuni segala dosanya, kan gitu. Nah sebenarnya ketika diampuni segala dosa, masuk ke jannah, surga, kehidupan yang abadi. Nah berikutnya juga, ini sebenarnya poin penting. Poin penting, kenapa saya bilang poin penting? Karena saya sering ngobrol juga dengan teman-teman, bahkan keluarga gitu kan. Karena kita bersama di dunia ini berapa lama sih? Mentok-mentok paling lama 60-70 tahun. Itu pun kalau bareng-bareng terus, belum tentu dibagi sebagian waktu untuk kita hidup, bekerja, dan berikhtiar kan gitu. Namun yang paling penting itu kan bagaimana ketika kita mengejar target kehidupan yang abadi. Nah, hendak bersama siapa kita di dalam kehidupan yang abadi? Kan itu yang penting. Bayangkan ketika Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman itu akan masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Alangkah bahagianya. Kan gitu. Di kehidupan yang abadi, mereka kekal di dalamnya. Jadi kehidupan di dunia ini kan sebenarnya bagaimana kita sedang mengatur, mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan yang abadi. Namun kunci yang utama adalah dalam satu keluarga itu kan sebenarnya keimanan. Ketika orang itu seiman, artinya dia beriman kepada Allah,
beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, lalu diajarkan bagaimana kehidupannya, beribadahnya sama-sama dalam satu keluarga, maka mereka nanti akan reuni kembali di surga yang hidupnya abadi bersama orang-orang yang dicintai, baik orang tuanya, ayahnya, ibunya, pasangannya, anaknya, cucunya, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya targetnya. Target kita kan di situ. Tapi kalau beda keyakinan itu tidak ada peluang untuk bersama. Padahal kita sama-sama tahu ketika kita seorang anak, tentu yang kita banggakan adalah kumpul bersama dengan orang tua. Kan gitu. Nah, makanya Al-Quran mengabarkan di surah An-Nahl, di surah Ar-Ra'd, di surah banyak ayat Al-Quran yang mengabarkan bahwa ketika mereka masuk ke dalam surga bersama orang yang beriman satu keluarga, maka mereka gini. Maaf kalau saya salah kata. Kalau ada seorang anak, seorang ayah, berikut juga keturunannya, mereka seiman, bisa jadi boleh mereka meninggalkan dunia ini tidak berbarengan. Karena setiap orang itu ada ajalnya masing-masing. Tapi mereka saling menanti, nanti kumpul bersama di surga. Siapa yang tidak bahagia gitu kan? Dan hanya Al-Quran saja yang menjanjikan, yang mengabarkan bagaimana orang-orang itu akan bahagia berkumpul bersama keluarga nanti di surga. Sejauh yang kami baca. Bagaimana kita kembali berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Begitu. Iya, Grace, ada lagi yang mau ditanya, Grace? Pertanyaan sudah nggak ada, Kang Dito. Saya maunya itu, saya sebenarnya sudah mau ke Islam, tapi saya belum bisa bersyahadat. Saya maunya, saya tanya dulu, saya mau izin dulu, karena saya juga pelayanan kan dari Senin sampai Minggu, ada tanggung jawab saya. Iya, itu haknya Grace ya. Tapi jelas-jelas kalau kita mau ambil ya, orang yang sudah berada di dalam, kalau kita bicara dengan Islam dengan Kristen ya, kita melihat bahwa di dalam surah Maryam ayat ke-90 ya, hanya karena perkataan Allah punya anak, itu gambarannya hampir langit itu pecah dan bumi itu terbelah, gunung-gunung itu hancur karena ucapan itu. Jadi kayak saya nih, mama sama adik masih Katolik ya, waktu Natal saya memahami dalil itu, jadi saya harus menghindari bahwa mengucapkan selamat atas hal itu. Tapi yang saya lakukan ya selamat memperingati, begitu saja. Nah, ini dalam toleransi kita beragama ya, apalagi dengan orang terdekat. Nah, sekarang situasinya berbeda dengan Grace. Grace yang masih belum beriman. Sementara papanya Grace sudah beriman. Doa dari seorang ayah kemudian memberikan iradahnya Allah sehingga malam ini Grace ada di satu forum ini adalah juga kemungkinan besar doa dari papanya. Bagaimana seorang papa hanya menginginkan kepada anaknya untuk selamat di dunia dan di akhirat. Itu semua orang tua pasti sama, memiliki doa yang seperti itu. Tapi kalau Grace lebih mengutamakan gembala atau mungkin teman-teman di gerejanya, itu hak prerogatifnya Grace. Tapi kembali lagi, pada saat orang itu sudah memiliki keyakinan untuk beriman, setan ini akan semakin heboh untuk mengembalikan sesuatu yang awalnya mendapatkan hidayah itu kembali ditutup oleh setan-setan itu. Kalau kita melihatnya seperti itu. Tapi kembali lagi, tidak ada unsur paksaan memeluk agama Islam, yang terutama memang haruslah berakal, ya, yang memang seharusnya juga memiliki pemikiran, apalagi intelektualitasnya kan sudah terbukti itu, kumlot dan sarjana. Saya rasa kalau berbicara tentang sains,
Al-Quran itu saintifiknya terbukti. Dalil-dalil surah-surah ayat-ayat di dalam Al-Quran diuji, diaji, di riset oleh para ilmuwan, dan itu terbukti. Maka banyak ilmuwan yang awalnya tidak beriman kemudian menemukan hidayah untuk beriman karena Al-Quran ini bukan buatan tangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad. Kenapa? Di Al-Quran itu isinya bukan tentang biografi Nabi Muhammad. Itu letak daripada Nabi Muhammad tidak memang menulis Al-Quran itu, apalagi mengarangnya. Ada hal yang menarik pada saat mungkin Grace, ada papanya lagi mengaji, tadi sampai waktu bulan puasa penuh beliau ataman atau tadarusan, bacaan ayat-ayat suci yang dilantunkan oleh papanya, itu amal ibadah buat papanya. Jadi pemahaman ini kembali lagi kepada Grace, sebenarnya ingin memeluk Islam tapi maunya bilang dulu kan gitu ya. Karena letak daripada solidaritas atau lingkungan yang memang hari Minggu sampai dengan hari Senin ini memang lingkupnya adalah di gereja. Saya rasa itu keputusan yang tepat, kita tidak membatasi, kita tidak memaksa. Ada juga kisah dari Abang Bang Zuma. Nggak harus takut sama Bang Zuma mah abangnya Kang Dito. Kalau Kang Dito abangnya Grace, ya berarti abangnya Grace juga. Kan gitu. Jadi nggak perlu ditakutin, beliau orang baik. Masya Allah, beliau itu akhlaknya, mungkin orang lihat di luar itu seperti itu, tegas terhadap orang-orang Kristen. Tapi begitu melihat seperti Grace, ya nggak mungkin lah tiba-tiba digas, nggak ada. Bang Zuma orang baik. Nah, beliau mempunyai kisah, ada seorang pendeta yang sampai saat ini, dia menyembunyikan keislamannya. Dia sudah bersyahadat, tapi dia tetap ke gereja mengajari. Dan itu sering diceritakan oleh abang saya, Bang Zuma, Insya Allah. Nah ini kembali lagi, karena urusannya adalah personality, masing-masing. Masing-masing, orang beragama itu masing-masing, nggak boleh ngikut-ngikut orang. Kalau orang lain ada yang nyebur jurang, apakah kita mau ikut nyebur jurang? Enggak lah, kan gitu. Jadi semoga menjadi manfaat ya, termasuk teman-teman yang di bawah. Kalau ada teman-teman Kristen seperti Krishna di bawah, ada putra sejati, pria sejati di bawah, silakan naik. Bertanyalah kalian yang memang sudah menemukan kebenaran Islam tetapi masih terganjal sesuatu. Ini kita diskusikan di sini. Insya Allah kita sebagai perantara bagaimana mendakwakan kebenaran Islam tanpa memaksa kalian masuk Islam. Bagi kami ada banyak yang bilang, nggak usah, jangan kau menjadi orang Islam, susah Islam. Jangan, harus sholat 5 kali dalam sehari. Jangan. Kalau kalian belum benar-benar dapat hidayah yang full dari Allah, yaitu masuk Islam secara hafal, sehingga sholat itu yang kelihatan beban, ini menjadi kenikmatan. Karena orang Islam, bedanya dengan orang kafir atau orang yang bukan Islam, adalah sholat. Orang sholat ditandai oleh orang lain, oh itu orang Islam sholat. Tapi kalau sebaliknya, nah itu bukan. Jadi itu dulu, mungkin ada tambahan dari Bunda Rahma. Ya kalau saya rasa tetap belajar di sini sambil ya menjalani hidup sehari-hari. Kalau memang mau izin kepada Bapak Gembalanya, silahkan. Sama teman-temannya di pastoral silahkan. Itu Grace. Mau tanggapin atau dari Ustaz Alif atau Bunda Rahma? Bang Dewa mau dilanjut silahkan. Belum ini ya, belum siap bersyahadat ya. Mbak Sebenarnya Grace. siap, tapi masih butuh waktu untuk izin sama teman-teman dan Bapak Gembalanya. Tadi itu yang saya simak. Ini ada satu lagi calon yang menerima kebenaran Islam. Sebentar Ya, masih loading. Bang Krishna ya. Ya, Bang Krishna. Kalau saya ada boleh sampaikan ini doang sih. Ini nih. Iya nak, halo. Tetap semangat belajar ya nak. Mama di sini tetap support. Nah itu sih kalau saya cuma itu doang sih. Saya support terus. Kenapa support? Siapa itu Bang Andi? Sumpah aku kira siapa orang ini. Aduh serius ku mau simak ih. Ya Allah. Intermezzo Allahu ya Akbar. Mbak Grace.
Grace kalau mau ketawa ketawa aja, Grace nggak usah ditahan, Grace. Dapat support itu tadi dari emak siapa nggak jelas lah, nggak tahu. Ya, selamat malam Krishna. Krishna. Ya, Ini mau disapa malam, Salve Bang. atau Assalamualaikum ini? Kalau Assalamualaikum belum dulu, kirim KTP sama itu dulu. Malam. Apa diulangi? Ini ya, dengerin dikit lagi. Tetap semangat belajar ya nak. Mama di sini tetap support. Tetap selalu support kamu. Support. Tetap semangat belajar. Jangan kasih kendor. Jangan kasih longgar. Jangan kasih los. Jangan usah khawatir. Mama di sini baik-baik saja, bagus-bagus saja. Yang penting mama di sini tetap dukung kamu, tetap support kamu. Dukun. Nah, tetap semangat ya. Itu siapa? Grace. Mamanya Bang Handi kali. Tetangganya, itu tetangganya Grace. Harus disupport terus. Jangan kasih kendor. Mama Papua Allahu Akbar. Ya, gimana Kris? Iyo. Ya Rahma itu. itu mama Allahu Akbar. Papua. Wah, lagu Papua Bang. Oh, mace-mace ya, mace-mace Saya Papua dukun. ya. Saya dukun. Saya support. Dukun. Dukun beranak kali. Allahu Akbar. Krishna bilang tadi Krishna, itu mamanya Bunda Rahma katanya, kurang ajar nih. Itu nggak apa-apa. Aku sabar. Aku sabar. Yang penting dia bersahadat. Kalau kita lihat izinnya sedikit ya Mbak Grace, ini untuk memperdalam aja, memperkuat. Kalau kita lihat ya ke Bible, sebentar ke Al-Quran, Yesus tidak pernah mengkonfirmasi Kristen, pernah toh? Ya kan? Yesus sudah terangkat, baru muncul kata Kristen ini oleh Paulus di Antioquia, seperti di Kisah Para Rasul 14, berapa ya, ada 7 ya. Tapi kalau Islam, seperti di surah Al-Maidah ayat 3 ya, Allah berfirman di situ, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridoi Islam menjadi agamamu. Jadi Islam ini memang ada legalitas dari Allah sang pencipta. Ya, udah meridoi. Jadi kita itu di Islam apa ya, ringan, enak, nyaman beribadah kepada Allah. Karena kita ini apa yang kita lakukan sudah diridoi. Coba Kristen, nggak ada satu pun nyambungnya. Mohon maaf ya teman-teman, nggak ada satu pun nyambungnya itu. Kencangin Bunda, kencangin. Jangan biar nggak ngantuk, kencangin. Kalau saya kencang katanya pelan. Kencangnya bukan ke situ, itu loh. Kalau saya kencanginnya gini leh. Mbak Grace monitor nggak? Ya, Kemanapun Mbak Grace pergi, tetap saya support. Jangan kasih kendor, ya. Support. Jangan kasih los. support. Ya Bunda, Support. Jadi apa aku bilang ya? Udah ada legalitas, udah ada ridho Allah. Jadi kami itu beribadah, kami fokus kepada ibadah kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di Kristen nih, selain tidak ada pernyataan Yesus tentang kekristenan, tentang Kristen, beribadah pun pasti bingung kan kalian. Aku ini berdoa kemana ya? Bapak kah? Roh Kudus kah? Firman kah? Seperti kalau orang jatuh kan berputar-putar tuh di atas. Teang. Siapa kira-kira ini doaku kemana? Gak fokus kan? Atau menyebut ketiga-tiganya. Kan gak mungkin. Misalnya berdoa, membayangkan siapa nih yang tiga. Kalau kami orang Islam ya Allah Subhanahu wa taala fokus. Semua kita serahkan kepada Allah. Terfokus, terarah. Nah, kekristenan kan masih bingung, apalagi sekarang kebimbangan kalian itu aku tahu, antara Yesus only, Tritung, macam-macam pemikirannya. Kenapa seperti itu? Landasan imannya nggak kuat, landasan keimanannya itu nggak berdasar. Yesus ini siapa sih? Nah itu kan sampai sekarang masih jadi perdebatan. Belum lagi yang mengatakan, si siapa ya, Pak Henry Tanu Sudibyo itu
kedip juga. HTD. Oh, Bapak itu Yahweh itu di neraka, macam-macam lah penafsirannya tentang siapa sebenarnya Tuhan Kristen. Kalau Islam itu Masya Allah, apapun dia ininya ya, alirannya. Kalau dibilang aliran, tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kita fokus beribadah. Jadi kita itu tenang. Pokoknya kita hanya beribadah kepada Allah. Ya udah kita serahkan. Gak ada lagi pikiran kita seperti kalian ribut. Siapa sih Yesus itu? Apa itu firman? Berapa itu istilah-istilah firman, logos segala macam. Ya, jadi sampai kapan? Sampai kiamat. Masih bingung. Kalau Islam enggak, udah finish. Karena memang Allah yang melegalitas dalam Al-Quran. Telah kusempurnakan agamamu. Telah kucukupkan nikmat.